Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur pagi hari ini kita diberikan tubuh yang sehat untuk masih bisa berbuat bakti. Dimanapun saat ini saudara berada, baik di rumah atau di tempat-tempat lain, di mana saudara bisa mengikuti kebaktian online, kita akan sama-sama berbuat bakti di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita menyiapkan hati pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan cipta buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam doa. Kita akan dengan satu pujian, suci, suci, suci Allah Maha Kuasa. Kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan siang hari ini. Dimanapun saat ini kami berada, kami bisa mengikuti kebaktian secara online. Kau kuduskan, sucikan hati pikiran, tubuh, jiwa kami, supaya kami layak menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua yang melayani Engkau ya Tuhan, apapun bidang yang Engkau percayakan di dalam pelayanan kami. Kau pakai itu menjadi alat yang sempurna di dalam tangan-Mu. Dengan segala kekurangan dan kelemahan, ketidakmampuan kami bersandar dan kami berharap kepada Engkau. Biar urapan-Mu turun atas kami semua yang melayani, bahkan setiap jemaat dimanapun mereka berada, mereka merasakan urapan karya manifestasi Allah dalam kehidupan mereka. Sehingga apabila perbaktian ini berjalan, mereka boleh dijamah, hati mereka boleh dikuatkan, iman mereka boleh diteguhkan. Kami berserah bersandar kepada Engkau dari perbaktian kami ini dari awal hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat saya persilakan duduk. Saya akan membacakan hukum kasih buat kita semuanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergabung
bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nas ini dapat diambil dari Matius pasal 22 ayat ke-37 sampai ke-40. Kita akan naikkan satu pujian, sebab Tuhan baik. Saya undang saudara boleh berdiri, saudara boleh duduk di rumah saudara masing-masing ataupun di mana saudara berada, ataupun saudara mau bermain musik dengan alat musik yang saudara punya, silakan. Kita naikkan pujian sebab Tuhan baik. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita naikkan dari awal pujian ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, besarkan agung namanya, puji Dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga naikkan terhati, naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saya berharap dengan menaikkan pujian ini kita sama-sama bisa merasakan bahwa kebaikan Tuhan buat hidup kita semua. Kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana kita ada, itu karena anugerah Tuhan, oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan buat hidup kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk. Kita akan sama-sama memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Akan saya bacakan satu ayat yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita naikkan satu pujian persembahanku. Memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini dan Tuhan membalaskan berlipat kali ganda dan beribadah saudara masing-masing. Kita akan sama-sama menyiapkan hati kita untuk menyambut bagian terpenting dalam acara perbaktian kita, mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Hermon Siregar. Kita naikkan satu pujian, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan
saya persilakan kepada Bapak Pendeta Hermon. Pagi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Gereja Sidang Kristus yang Tuhan kasihi. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu majelis yang memberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sudah lama nggak ketemu, tapi terima kasih sekalipun lewat khotbah ini. Saya percaya Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Mari berdoa. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau. Kami mohon hikmat yang berasal daripada Tuhan turun di atas kami pada waktu kami mendengarkan firman ini. Berbicaralah kepada kami semuanya dan kepada hamba yang akan menjelaskan, biar firman ini menjadi bagian yang boleh menguatkan dan menolong kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita membuka Roma pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 21. Satu pasal kita akan lihat ayat ini di bawah tema. Temanya adalah kebenaran yang menyelamatkan. Kita baca dulu ayat 1 sampai dengan 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya membaca buku dari Louis Berkhof dalam buku Teologia Sistematika jilid 2. Louis Berkhof berkata begini, hanya ada dua kebenaran dalam dunia ini dikatakan, sehingga manusia selalu ingin berbuat baik untuk mengejarnya. Yang pertama adalah kebenaran yang relatif. Kebenaran yang relatif adalah kebenaran yang dikerjakan oleh manusia itu. Jadi standarnya adalah kemampuan daripadanya. Jadi dia berusaha untuk mengerjakan segalanya karena dia mengejar kebenaran yang relatif. Yang bagi dia secara pribadi, kebenaran itu akan bisa menuntun dia ke sorga atau bisa menuntun dia kepada akhirat yang baik. Tetapi kebenaran yang kedua, menurut Louis Berkhof itu adalah kebenaran yang hakiki. Kebenaran ini adalah kebenaran Allah. Dan kita menyadari, saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Roma, pasal yang pertama yang menjadi tema dari seluruh kitab Roma ini, di dalam ayat yang ke-16, di sana dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya, di dalam Injil, lihat di sana, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi yang dimaksudkan di dalam bagian ini, kebenaran yang menyelamatkan itu adalah kebenaran yang dikatakan dalam bagian ini adalah kebenaran yang bersumber daripada Allah. Nah ini ya, jadi kebenaran yang benar-benar asal usulnya adalah dari Tuhan, dari Allah, dan kebenaran itu nggak bisa diganggu gugat, dan itu yang dikatakan oleh Louis Berkhof itulah yang dikatakan kebenaran hakiki itu. Jadi manusia itu harus mengejar itu seharusnya. Jadi dia tidak seharusnya manusia itu tidak mengejar kebenaran yang sifatnya relatif. Ya relatif itu ya menurut saya benar, ya saya kejar kebenaran itu. Padahal sebenarnya yang Tuhan mau adalah kebenaran yang hakiki, yang mendasar, yang benar-benar berasal daripada Tuhan. Saya rasa saudara di dalam di dalam ayat yang saya baca tadi, di dalam ayat 1 sampai dengan 3, jadi kebenaran yang menyelamatkan itu adalah kebenaran yang bersumber daripada Allah. Nah, sebenarnya apa yang sedang dipikirkan oleh Paulus dalam bagian ini? Yang dipikirkan oleh Paulus adalah Israel. Ya, kalau saudara melihat dalam pasal 1 pasal 8, Paulus mengemukakan kepada kita bahwa kebenaran itu hanya diperoleh, ya, hanya didapatkan karena anugerah yang daripada Allah. Jadi kebenaran itu menjadi kebenaran yang menjadi bagian dari hidup orang yang berdosa itu adalah karena anugerah Allah. Lalu Paulus berpikir sekarang dalam pasal 9 sampai pasal 11 ini, lalu bagaimana dengan Israel? Israel yang punya segalanya. Dia punya Taurat, dia bangsa pilihan Allah, dia orang yang didudukan di posisi yang sangat terhormat. Bahkan nenek moyang daripada Israel yaitu Abraham itu dikatakan bahwa semua akar dari
Yahudi, Kristen, Muslim, semuanya mengakui yang namanya Abraham itu. Lalu bagaimana nasibnya? Nah, ini yang sedang dipikirkan oleh Paulus. Bagaimana nasibnya? Apakah orang-orang Yahudi itu menerima keselamatan itu juga? Nah, itulah yang dikatakan dalam bagian ini. Sehingga ayat 1 ini sebenarnya, ya, waktu Paulus mau menjelaskan bagian pertama dari kebenaran yang menyelamatkan, kebenaran yang bersumber daripada Allah itu, pendekatan Paulus adalah, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Itu doanya. Dia sangat rindu bagaimana Israel itu supaya diselamatkan oleh Tuhan. Tapi saudara, apakah mungkin mereka diselamatkan oleh Tuhan tanpa mereka mengetahui kebenaran yang hakiki itu? Ayat 2 menjawab. Ya, dalam ayat 2 dijawab begini. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, ini lebih parah lagi, saudara. Dan ini menggambarkan keadaan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu, yang tidak memahami kebenaran Allah itu. Giat, seperti giat dalam pekerjaan Tuhan, seperti mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, tapi mereka tidak mengerti kebenaran yang bersumber daripada Tuhan itu. Makanya dikatakan dalam bagian itu, dalam ayat yang ketiga, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Dan saudara tadi sudah lihat ya, kebenaran Allah itu ada di dalam Injil itu. Injil yang adalah kekuatan Allah itu, dan dikatakan oleh Paulus, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nah, apa itu Injil itu, saudara? Injil itu definisinya sederhana. Ya, menurut 1 Korintus 15 ayat 3-4, Injil itu adalah Kristus Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ia telah dikuburkan, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, ia naik ke sorga, dan dia akan datang kembali. Itulah berita daripada kebenaran Allah, yang dikatakan yang di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi kebenaran Allah itu di mana kita lihat? Dalam Injil. Jadi nggak perlu membuat semacam desain, semacam teori bagaimana kita mengenal kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu ada dalam Injil, ada di dalam kabar baik itu. Dan semua orang harus mengalami itu. Jadi jangan pernah giat dalam pekerjaan Tuhan tanpa mengalami yang namanya Injil, tanpa pengalaman pribadi kita dengan kebenaran Allah yang ada dalam Injil itu. Saya kadang-kadang melihat banyak sekali orang, saudara, begitu giatnya dalam kegerakan agama-agama yang ada, begitu giatnya dalam rutinitas keagamaan. Tapi pertanyaan saya, apakah orang-orang itu mengalami yang namanya kebenaran Allah? Dan kebenaran Allah itu tadi dikatakan nyata di dalam Injil itu. Sebab di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Jadi bersukacitalah kita sebagai orang-orang yang mengalami kebenaran Allah itu. Saya dan saudara adalah orang-orang pilihannya, adalah orang-orang yang sudah ditentukannya sejauh mungkin sebelum dunia ini ada. Allah sudah menentukan kita, dan kita dijadikan orang-orang yang dibenarkan. Kita orang-orang yang dibenarkan. Karena kita adalah orang-orang yang dibenarkan, di dalam diri kita ini sekarang nyata kebenaran Allah itu. Kenapa saya katakan nyata kebenaran Allah itu? Karena kita sudah mengalami yang namanya Injil itu. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kebenaran yang menyelamatkan, ya, kebenaran yang menyelamatkan itu sumbernya dari Allah. Lalu bagian yang kedua, bagian yang terakhir yang dijelaskan oleh Paulus dalam bagian ini, bukan hanya kebenaran itu bersumber daripada Allah, tapi kebenaran itu, kebenaran Allah itu bisa kita alami dan bisa menjadi bagian kita karena iman. Artinya begini, kebenaran Allah itu tidak pernah bisa kita miliki tanpa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Perhatikan dalam ayat 4, di sana dikatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Dari sana, Kristus dibandingkan dengan hukum Taurat, dan dikatakan bahwa Kristus itu adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi apa yang tidak dapat kita miliki dalam Taurat itu seharusnya sekarang kita dapatkan di dalam Kristus. Atau saya mau katakan begini kepada saudara, Israel itu percaya kepada Taurat. Seharusnya Israel itu beriman kepada Yesus yang akan datang, yang akan mengenapi Taurat itu. Tapi realitanya
Justru mereka, saya katakan kepada saudara, justru mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak mengasihi Tuhan dalam hidupnya, dan mereka tidak memiliki Tuhan di dalam hidupnya. Mengapa seperti itu saudara? Sederhana bayangan saya. Karena apa? Mereka tidak percaya kepada Kristus yang mengambil rupa di dalam diri manusia itu. Makanya dalam ayat 5 dikatakan begini, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ya sana, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Karena apa? Akan hidup karena Taurat itu. Kalau dia mau melakukannya, dia harus menghidupkan Taurat itu dalam hidupnya. Tapi realitanya, mereka hanya mengerjakan hal-hal yang tidak perlu dalam Taurat itu. Sehingga yang sering terjadi saudara, pada akhirnya kita lihat bagaimana orang-orang itu sebenarnya bagaimana? Terhipnotis. Ini kata kuncinya ya, terhipnotis dengan Taurat yang pada akhirnya membuat mereka tidak datang kepada Tuhan. Jadi kita melihat di sini. Coba lihat ayat yang ke-7, di sana dikatakan, minta maaf, ayat yang ke-6. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman itu dekat, ada dalam hati dan mulutmu katanya. Karena apa? Itu tadi, karena kita mengalaminya. Mengalaminya lewat apa? Lewat percaya kita kepada Tuhan. Lewat Injil itu saudara, kita mengalami kebenaran Allah. Kita menerima kebenaran Allah, dan kebenaran Allah itulah yang menyelamatkan kita. Makanya dalam ayat 9 ini yang menjadi kuncinya. Dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu kata kuncinya. Kata kuncinya ada di sana. Percaya dalam hatimu dan mengaku dalam mulutmu. Itu syahadatnya kita. Sederhana saja. Untuk kita bisa menerima kebenaran Allah itu, jalan satu-satunya adalah saudara, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Jadikan Dia Tuhan yang bertahta dalam hatimu, dan akui Dia bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Ya kan? Makanya dikatakan dikunci di sana di dalam ayat 9 itu, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia. Allah yang membangkitkan Dia. Yang mempunyai kebenaran itu adalah Allah. Allah yang membangkitkan Dia. Nah, karena Allah yang membangkitkan Dia, dikatakan maka kamu akan diselamatkan. Jadi saudara, jelas sekali ya, kita bisa mendapatkan di dalam bagian ini bahwa ternyata kebenaran Allah itu hanya didapatkan melalui iman. Ya, melalui iman. Dan itulah yang dituntun daripada kita. Bahwa dalam ayat 13 di sana dikatakan, orang, ya ini aplikasi dari kebenaran hanya oleh karena iman tadi itu saudara. Aplikasinya sederhana buat kita. Kita diminta untuk tetap memberitakannya. Karena tidak semua orang dalam dunia ini bisa mendengarkan Injil itu dengan baik. Yang bisa menyampaikan Injil itu dengan baik hanyalah kita, orang-orang yang percaya. Ya enggak? Ya, makanya jangan malas bersaksi Bapak Ibu. Kita harus rajin bersaksi. Kita harus rajin memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa yang dikatakan dalam bagian itu? Coba lihat dalam ayat yang ke-14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ini kata kuncinya. Jadi tidak mungkin ada orang yang percaya kalau tidak ada yang pergi diutus. Tidak mungkin ada orang yang bisa mendengar Injil kalau tidak ada yang menyampaikan kepadanya. Nah, makanya saudara, aplikasi yang paling real untuk kebenaran yang menyelamatkan yang kita sudah dapatkan melalui iman kita itu harus diberitakan. Saudara tidak boleh memilikinya sendiri saja. Benar enggak? Ya, jadi jangan, ya karena kita udah selamat, kita nggak peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Kita eksklusif dengan diri kita sendiri. Ya kan? Kita dengan alasan yang begitu banyak, yang sering kali kita katakan begini, ya udah kita benahin diri kita benahin gereja kita benahin sistem kita benahin administrasi kita. Karena sering kali orang berkata begini saudara, kalau itu udah benar katanya, baru dia pergi bersaksi. Salah.
Ya, itu bukan itu maksudnya. Kalau orang mengalami kebenaran dalam hidupnya, dia harus tampilkan kepada banyak orang. Kenapa? Saya sudah mendengar, saya sudah mengalami, saya sudah mengimani kebenaran Allah itu. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk tidak bersaksi, untuk tidak memberitakannya, untuk tidak menceritakannya. Kenapa? Karena bagaimana mungkin mereka akan percaya kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mungkin orang bisa memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Jadi gereja itu harus mengutus, minimal kitanya. Minimal orang-orang percaya seperti kita. Kita harus mengutus diri kita sendiri untuk selalu pergi kepada mereka yang terpuruk, kepada mereka yang susah, kepada mereka yang membutuhkan apa? Membutuhkan uluran tangan daripada kita, kepada orang-orang yang sakit hati, kepada orang-orang yang kecewa, kepada orang-orang yang tidak punya pengharapan. Mereka hanya bisa dilepaskan dan dibebaskan pada waktu mereka mengalami kebenaran Allah dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya dikatakan di dalam bagian itu, jadi iman ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi karena ada iman, ya iman itu timbul dari pendengaran. Orang semakin banyak mendengar firman Allah itu, maka semakin terbukti bahwa dia orang yang dipilih oleh Tuhan atau tidak. Ini harus kita ingat dalam hidup kita. Seringkali orang saudara dalam hidup ini, ya banyak sekali orang kita ketemu ya dengan orang-orang percaya yang hanya asik dengan dirinya sendiri. Ya benar dia percaya kepada Yesus, ya benar dia melakukan pelayanan, tetapi saudara tidak ada penjangkauan. Tidak ada penjangkauan kepada mana? Tidak ada penjangkauan kepada jiwa-jiwa. Tidak ada penjangkauan kepada orang-orang yang belum percaya. Nah, itulah yang dipikirkan oleh Paulus. Kenapa sampai Paulus 3 pasal dalam kitab Roma ini semua cerita bagaimana dia memikirkan Israel, bagaimana dengan Israel. Dan sekarang ya, karena Paulus tahu bahwa kebenaran itu hanya bisa dapatkan melalui iman, makanya dalam ayat 18, tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya, suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Nah, ini persoalannya. Ya kan? Adakah Israel menanggapnya? Adakah Israel bisa meresponnya? Ternyata saudara, lihat di dalam bagian itu. Ini jawaban-jawaban dari Paulus di sana. Dalam ayat yang ke-19 tadi, pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bukan. Karena ternyata yang mengalami keselamatan itu atau mengalami kebenaran Allah itu siapa? Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang di luar Yahudi. Nah, itu yang dikatakan oleh Paulus dalam tema tadi, bahwa Injil itu menyelamatkan. Pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang Yunani, kemudian segala bangsa diselamatkan oleh Injil itu. Ya, seharusnya Injil itu milik orang Yahudi, milik orang Israel, tapi mereka menolaknya. Seharusnya Yesus datang buat mereka, tapi mereka tidak menerimanya. Seharusnya Yesus datang sebagai pembebas buat mereka, tetapi tidak menarik buat mereka. Sehingga saudara, yang terjadi adalah dalam ayat yang ke-20, dan dengan berani saya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tuh, dikutip dari PL. Itulah kelakuan Israel itu. Itulah kelakuan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu. Itulah nubuat yang disampaikan oleh Yesaya itu. Itulah keadaan Israel di zaman daripada Yesaya itu. Sehingga dikuncinya dalam ayat 21 dia katakan apa? Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Inilah yang harus kita kerjakan. Ya kan? Inilah yang ditunggu Tuhan. Setiap hari dia menunggu pertobatan dari bangsa itu. Setiap hari dia menunggu bagaimana bangsa itu mencari Sang Mesias, mencari juru selamat itu supaya mereka mengalami kebenaran Allah. Tapi pertanyaannya, apakah mereka bertobat? Sampai hari ini Tuhan masih menunggu mereka. Sampai saat ini Tuhan masih menunggu mereka. Dan kalau mungkin tidak terjadi, mungkin di tribulasi nanti Tuhan menunggunya. Atau mungkin di saat Tuhan mau membinasakan dunia ini, mereka mungkin di situ bertobatnya. Tapi kita, gereja Tuhan bagaimana? Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan harus konsisten dalam memberitakan kebenaran yang daripada Allah itu. Karena keselamatan itu hanya kita bisa peroleh melalui Yesus. Kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus.
Kebenaran Allah itu dinyatakan dalam Injil, di mana Yesus telah mati, dikuburkan, dibangkitkan, naik ke surga, akan datang lagi ke dalam dunia ini. Kebenaran itu mutlak hanya ada dalam Yesus. Dan orang percaya harus mengalami itu. Kita tidak bisa berdalih mengatakan bahwa kita tidak punya kebenaran. Kita tidak bisa berdalih mencari kebenaran-kebenaran seperti seorang filosof yang mencari kebenaran. Kita tidak mencari kebenaran karena kita sudah mengalami kebenaran itu dalam Yesus. Jadi marilah kita belajar menikmati kebenaran itu, menyalurkan kebenaran itu, memberitakan kebenaran itu, supaya kebenaran itu bisa didengarkan oleh mereka yang dipilih oleh Tuhan tetapi belum mendengarkan Injil. Ya, itu tugas kita. Tugas kita menyampaikannya. Makanya saudara, 2022 Tuhan sudah memberikan kesempatan lagi untuk kita memasukinya. Kita bisa melewati pandemi yang panjang ini saudara. Begitu panjang pandemi yang kita lewati. Tujuannya Tuhan sebenarnya cuma satu. Di tengah-tengah wabah yang sangat marak itu saudara. Mampukah kita memberitakan kebenaran itu? Tapi kadang-kadang yang terjadi saudara, justru kita orang-orang percaya saling berdebat. Kita orang-orang percaya seperti orang yang ketakutan. Ya, hampir mungkin kita tidak keluar rumah mungkin. Padahal sebenarnya kita perlu keluar rumah, kita perlu menyaksikan kebenaran itu. Ya kan? Kita perlu menyaksikan kebenaran itu. Kenapa? Karena hidup mati kita itu ada di tangan Tuhan. Bukan saya mengajari saudara untuk nekat, bukan saya mengajari saudara untuk seperti orang tidak punya tujuan, seperti orang hopeless seperti itu, tidak. Tetapi saudara, yang saya maksud adalah, pernahkah saudara berhikmat di dalam hikmatnya Tuhan memikirkan bagaimana keluargaku, bagaimana bangsaku, bagaimana gerejaku, bagaimana orang-orang di sekitarku, bagaimana tetanggaku, apakah mereka sudah mengetahui kebenaran yang daripada Allah itu? Paulus, rasul yang besar, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia pergi ke ujung-ujung bumi. Bahkan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 itu, tentang pemberitaan Injil yang menjadi saksi itu. Dia tidak di Yerusalem, tapi dia dipakai Tuhan di ujung-ujung bumi. Tapi lihat dalam tulisannya di dalam surat Roma ini. Dia menyatakan, bagaimana dengan bangsaku? Bagaimana dengan Israel? Aku selalu berdoa supaya mereka bisa diselamatkan. Ya kan? Supaya bisa mereka diselamatkan. Tapi dia berproses. Paulus menyadari, apakah mungkin mereka bisa diselamatkan kalau mereka tidak mengenal kebenaran Allah yang ada dalam Injil itu? Apakah mungkin mereka diselamatkan kalau mereka tidak percaya kepada Yesus itu? Itu menjadi pertanyaannya. Akhirnya dia menyimpulkan dengan kata dalam ayat 21 tadi, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Tuhan menunggu pertobatan itu. Tuhan menanti pertobatan banyak orang. Tugas kita adalah memberitakan kebenaran. Beritakan Injil di dalam tahun 2022 ini. Rajin menginjil, rajin bersaksi, rajin menceritakan kebenaran Allah kepada siapapun. Keluarga kita yang paling dekat, orang-orang dalam rumah kita, tetangga kita mungkin makin meluas, orang-orang sekantor kita semakin meluas, bahkan mungkin orang-orang sesuku dengan kita, sebangsa dengan kita, setanah air dengan kita. Mari memberitakan Injil. Jangan takut, karena kebenaran Allah lah yang bisa menyelamatkan. Jadi kebenaran yang menyelamatkan itu sumbernya adalah dari Allah. Kebenaran yang menyelamatkan itu hanya bisa dialami melalui iman. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Kami percaya Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya, dan biarlah kebenaran Allah yang ada dalam Injil itu menjadi tugas kami untuk menyaksikan, memberitakan kemanapun kami pergi mulai pagi ini. Pakai kami seluas-luasnya, karena kami tahu kami adalah alat-Mu, dan kami harus membawa mereka yang belum percaya. Sama seperti Paulus berpikir tentang bangsanya, kami juga harus berpikir tentang keluarga kami, tentang bangsa kami, tentang orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan untuk melakukan kebenaran firman ini. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Atas nama Majelis dan Sidang Jemaat GSK Kelapa Gading, kami mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Hermon. Kiranya Tuhan memakai Bapak lebih sempurna dan semakin sempurna di hadapan Tuhan. Kita sudah mendengarkan semua firman Tuhan hari ini.
kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri, kita naikkan doksologi, nanti Pendeta Wayan akan menutup dengan doa syafaat, doa persembahan, dan doa berkat bagi kita semuanya. Nanti kita akhiri dengan kalimat amin, 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 amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dalam ibadah yang boleh kami ikuti pada hari ini. Sesungguhnya kami telah menerima berkat-berkat yang luar biasa. Teristimewa adalah lawatan firman Tuhan, supaya kami telah mengenal kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang menyelamatkan. Itulah kebenaran oleh karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Biarlah kiranya jemaat Tuhan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, supaya kiranya jemaat-Mu terus berjalan di dalam kasih karunia, dalam kebenaran firman. Terpujilah Allah kami yang kekal. Kami juga berdoa menyerahkan untuk seluruh pergumulan jemaat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan akan tetap menyertai di tahun yang baru ini, yang kami tak mengerti tentang hari esok, tapi satu yang pasti, Tuhan menyertai kami semua umat-Mu. Biarlah kami tetap bersandar dan hanya bergantung kepada Tuhan yang pasti akan menolong kami dalam perjalanan melewati tahun 2022 ini. Kami berdoa buat juga Gereja Mustang Kristus dan gereja lokal yang ada di berbagai tempat, dimanapun juga. Mohon iringan penyertaan Tuhan supaya kami Gereja Mustang Kristus akan tetap bertumbuh dan juga tetap terus maju di dalam mengembangkan Injil Kerajaan Allah. Kami juga berdoa untuk berbagai denominasi gereja. Kiranya Tuhan juga memberkati supaya kami sebagai gereja Tuhan yang tetap menyatu dan tetap terus maju, membawa sebuah kesaksian yang baik di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa yang kami kasih ini. Itu sebabnya kami berdoa untuk negeri kami, Indonesia, yang kami kasihi. Kami berdoa untuk seluruh pemerintahan yang ada, baik pusat maupun daerah, agar tetap bisa bekerja bersama-sama, melaksanakan program-program untuk bisa direalisasikan demi kemajuan rakyat Indonesia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya kiranya pemerintah tetap dalam kerjasama dengan lembaga-lembaga tinggi negara, baik itu Polri, TNI, dan juga berdoa untuk KPK, berdoa untuk semua lembaga-lembaga yang ada. Tuhan memberkati. Khusus adalah Bapak kami Presiden Jokowi, yang kalau kiranya melindungi, menyertai, menjauhkan daripada segala mara bahaya, dan Tuhan akan terus melingkupi, memberikan hikmat dari surga supaya bisa memimpin bangsa ini dengan terus maju dalam pengembangan ke depan. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur hari ini dalam ibadah kami telah membawa segala persembahan kami kepada Engkau. Tuhan kiranya memberkati setiap nominal yang sudah kami bawa sebagai satu wujud kami mengasihi Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang kami terima itu semua adalah berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami segala yang jahat, karena Engkau lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan pengampunan dosa dalam Kristus Yesus Putra Tunggal, serta janji penyertaannya oleh Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Selamat bersalam duduk, kebaktian sudah selesai, saudara baru bersaat teduh, selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.